Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan bab 12 yaitu hakikat filsafat manusia. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fanya Amalia Syahrani Irilda dengan NIM 1801 621 107. Saya Anzura Madania Delia Sondak dengan NIM 1801 621180. Saya Pratna Paramita Putri Sofyan dengan NIM 180162 1092. Pada bab 12 ini terdapat 5 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu hakikat filsafat manusia, yang kedua yaitu metode kajian filsafat manusia, yang ketiga yaitu ciri-ciri filsafat manusia, yang keempat itu paradoks manusia, dan yang kelima yaitu kesimpulannya. Filsafat manusia adalah cabang filsafat khusus yang secara spesifik mempelajari hakikat atau esensi manusia. Filsafat manusia mencoba menjawab pertanyaan tentang siapakah manusia. Kedudukan filsafat manusia sejajar dengan ilmu kemanusiaan yang lainnya seperti antropologi dan psikologi, karena sama-sama mempunyai objek yaitu gejala manusia. Filsafat manusia mencoba mengungkapkan sedapat mungkin apa yang dimaksud dengan makhluk manusia itu sebenarnya. Objek kajian filsafat manusia adalah persoalan mengenai esensi manusia, sedangkan objek material filsafat manusia dan ilmu tentang manusia adalah gejala-gejala manusia. Tujuan filsafat manusia adalah menyelidiki, menginterpretasi, dan memahami gejala dan ekspresi manusia. Lebih lanjut dijelaskan olehnya bahwa gejala-gejala yang diteliti filsafat manusia tidak dibatasi hanya gejala empiris saja, tetapi juga dalam bentuk apapun sejauh gejala tersebut bisa dipikirkan dan memungkinkan untuk dipikirkan secara rasional. Oleh karena itu, apa yang bisa dipikirkan jauh lebih luas dari apa yang diamati secara empiris. Maka pengetahuan tentang gejala manusia dalam filsafat manusia akan lebih ekstensif dan intensif daripada informasi atau teori yang diperoleh oleh ilmu tentang manusia. Kajian filsafat manusia dapat berupa dimensi, nilai-nilai yang bersifat metafisis, spiritual, dan universal. Berbagai pertanyaan yang mendasar tentang manusia antara lain yang pertama yaitu apakah esensi atau hakikat manusia bersifat material atau spiritual? Yang kedua yaitu siapakah manusia itu? Yang ketiga, bagaimana kedudukan manusia di alam semesta? Yang keempat, apakah ada kebebasan pada manusia? Yang kelima, sampai sejauh mana pertanggungjawaban manusia? Yang keenam yaitu bagaimana manusia harus berperilaku? Yang ketujuh yaitu apakah tujuan hidup manusia? Yang kedelapan, apakah arti nilai atau makna hidup bagi manusia? Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak dapat dikaji berdasarkan fakta empiris yang bersifat eksperimental dan observasional, tetapi perlu metode analisis dan refleksi, sehingga jawabannya bersifat menyeluruh dan mendalam. Selanjutnya, apa sih manfaat mempelajari filsafat manusia? Manfaat mempelajari filsafat manusia terbagi menjadi dua, yaitu praktis dan teoritis. Secara praktis, manfaat mempelajari filsafat manusia yang pertama yaitu mengetahui apa dan siapa manusia secara menyeluruh, juga mengetahui siapa kita. Yang kedua yaitu memudahkan mengambil keputusan praktis dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu menentukan tujuan hidup. Secara teoritis, manfaat mempelajari filsafat manusia yang pertama yaitu memberikan pemahaman esensial tentang manusia, sehingga bisa meninjau secara kritis asumsi-asumsi di balik teori-teori dalam ilmu tentang manusia. Untuk mengkaji filsafat manusia, terdapat dua metode, yaitu metode sintesis dan refleksi. Pada metode sintesis, para filosof menyatukan pengalaman dan pengetahuan tentang manusia ke dalam suatu visi. Berdasarkan pengalaman dan berbagai pengetahuan tentang manusia, para filosof mencoba menyaring dan mengelompokkan isi pengalaman dan pengetahuan tersebut ke dalam suatu kategori realitas yang paling mendasar, yang diandaikan sebagai hakikat dari semua umat manusia. Pada metode refleksi, filosof memahami suatu objek atau permasalahan dengan melihatnya secara mendalam, untuk kemudian merenungkannya kembali. Metode refleksi menunjuk pada dua hal. Yang pertama yaitu pada pertanyaan tentang esensi suatu hal.
Yang kedua yaitu pada proses pemahaman diri berdasarkan pada totalitas gejala dan kejadian manusia yang sedang direnungkannya. Ciri-ciri filsafat manusia terbagi menjadi 3, yaitu ekstensif, intensif, dan kritis. Yang pertama yaitu ekstensi filsafat manusia dapat dilihat dari luasnya jangkauan objek kajian yang digeluti oleh filsafat manusia. Filsafat manusia tidak hanya menyoroti pada bidang tertentu saja, seperti aspek kerohanian dan kejasmanian, kejiwaan dan ketubuhan, sosialitas dan individualitas, kesejarahan dan kebudayaan, kebahasaan dan simbolisme. Hal tersebut lepas dari kontekstual yang universal. Yang selanjutnya yaitu intensif atau mendasar. Filsafat manusia hendak mencari inti, hakikat, atau struktur dasar yang melandasi kenyataan manusia, baik yang tampak dalam kehidupan sehari-hari, pra-ilmiah, maupun yang ada di dalam teori ilmiah. Mengenai tentang hakikat inti, esensi, dan struktur dasar manusia, itu mengandung jawaban yang beragam dari para filsufus hakikat manusia. Pada prinsipnya sama dengan hakikat alam semesta yang memiliki sifat dasar res extensa atau res cogitans. Res extensa teraktualisasi pada tubuh, sedangkan res cogitas teraktualisasi pada jiwa. Sedangkan Schopenhauer percaya pada kehendak buta, merupakan prinsip dasar yang menggerakkan alam semesta maupun aktivitas alam. Dan yang terakhir merupakan ciri-ciri dari filsafat manusia, yaitu kritis. Dalam ciri kritis ini berhubungan dengan 2 metode sintesa dan refleksi, dan hasil filsafatnya ekstensi dan intensif. Karena tujuan akhir dari filsafat manusia adalah memahami diri sendiri. Asumsi teoritis yang mendasari ilmu pengetahuan modern yang semakin fragmentaris dan mengarah kepada pengalihan harkat manusia. Juga menjadi sorotan dari kritik filsafat manusia. Filsafat manusia juga sangat peka terhadap upaya-upaya menyederhanakan hidup manusia. D. Paradoks manusia sebagai analisis filsafat manusia. Manusia memiliki 2 kutub yang terbagi menjadi beberapa paradoks, yaitu sebagai makhluk spiritual dan material, serta spiritual dan jasmani. Paradoks pertama yaitu materi. Sebagai makhluk materi, manusia terikat pada hukum fisika dan berada pada ruang dan waktu dan tersendiri. Meskipun manusia merupakan keseluruhan yang menyatu, dia tidak sempurna, serta mengandung berbagai elemen yang saling bergantung satu sama lain. Paradoks pertama yaitu jiwa. Sebagai jiwa, manusia melampaui ruang dan waktu, yaitu memberi kontrol, melampaui dan melewati keberadaan tubuh. Mampu memusatkan alam raya pada dirinya sejalan dengan hukum alam dan menyatukan kesemuanya itu dalam dirinya. Paradoks yang kedua yaitu manusia memiliki karakter yang subsisten dan terbuka. Subsisten bermakna bahwa setiap orang adalah dirinya sendiri, tidak bisa menjadi orang lain. Sebaliknya, manusia terbuka pada 2 arah, yaitu vertikal dan horizontal. Secara vertikal, manusia terbuka pada Tuhannya. Secara horizontal, manusia terbuka pada manusia lainnya dan menjadi bagian dari alam manusia sebagaimana manusia lainnya. Paradoks ketiga, yaitu manusia ada, tapi keberadaannya harus dikembangkan. Sebagai substansi yang ada di dalam, untuk, dan oleh dirinya sendiri, dan sebagai dasar tindakan fisik, perasaan, dan intelektual, hal ini menjadikannya sesuatu yang tidak dapat berubah, yaitu sesuatu yang sudah lengkap sejak awalnya. Tuhan menganugerahi manusia dengan memberikan intelektualitas dan hati nurani yang terbuka baginya. Cara manusia menyerahkan dirinya kepada daya tarik kekuatan Tuhan akan menentukan makna hidupnya, nilai, dan warna keberadaannya. Kesimpulannya, filsafat manusia mencoba mengungkapkan apa yang dimaksud dengan makhluk manusia itu sebenarnya. Kajian filsafat manusia berupa nilai-nilai yang bersifat metafisis, spiritual, dan universal. Metode yang digunakan yaitu sintesis dan refleksi. Filsafat manusia mempunyai ciri yaitu ekstensif, intensif, dan kritis. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.